أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara yang sangat mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah pernah menerangkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah dalam rangka apa? Yatluna kitaballah, mereka membacakan Al-Quran dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi di antara manfaat faedah seorang yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Maka para ulama yang mereka telah menghabiskan umur dan waktunya untuk ilmu, mereka mengatakan, ya, saking tenangnya mereka, tentramnya jiwa mereka, mereka mengatakan, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaih la jalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja dan putra-putra raja mereka mengetahui apa yang ada pada kami berupa ketenangan, kebahagiaan batin, niscaya mereka akan merampas, kata ulama, akan merampas dari kami dengan apa? Pedang-pedang yang mereka miliki. Andaikan mereka tahu bahwa
kenikmatan hidup, kebahagiaan batin itu ada di dalam kita menuntut ilmu agama. Niscaya mereka akan melakukan, merampas dari kita. Cuman apa? Mereka tidak tahu, dikiranya orang belajar agama itu bukan mendatangkan ketenangan. Mereka kira bahwa yang mendatangkan ketenangan itu apa? Harta, mungkin jabatan, ketenaran. Tapi apa? Justru berbalik mereka. Manusia semakin bertambah hartanya, bagaimana? Semakin tidak tenang, semakin khawatir. Hartanya akan hilang, hartanya berkurang, ya, dicuri orang, dirampok orang. Ya, itu. Orang bertambah jabatan, semakin banyak musuhnya, musuh politiknya, gitu ya. Makanya Masya Allah, orang semakin tenar, semakin tidak aman hidupnya. Tetapi orang semakin berilmu, Masya Allah, hidupnya semakin tenang. Tidak ada harapan kecuali ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ya, di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah apa? Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi rahmatnya Allah. Jadi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah akan menyertai setiap apa? Setiap orang-orang yang berada di majelis ilmu. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan apa? Disertai oleh para malaikat. Jadi walaupun majelis yang seperti ini sederhananya, ini dihadiri para malaikat, kata Rasulullah. Dan tidaklah malaikat mereka mendatangi suatu tempat melainkan karena di tempat itu saking banyaknya kebaikan, banyaknya keberkahan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Azza wa Jalla akan nyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia, ya, sebagai bentuk bangganya Allah kepada hamba-hamba tadi, ya, orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ya, makanya Rasul ketika memberikan semangat kepada para sahabat, beliau mengatakan bagaimana? Idza marartum bi raudhah min raudhatil jannah, ya, fas'au ilaih. Atau kama Rasul mengatakan, apabila kalian melewati taman dari taman surga, maka bersegeralah menuju tempat itu. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah apa? Majelis ilmu. Ya, yang majelis ilmu adalah apa? Majelis zikir yang paling utama. Ya, majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu. Kita bukan sekedar zikir dengan lisan kita, tapi kita menerangkan, ya, memahami bagaimana firman Allah dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan majelis zikir yang paling utama adalah majelis ilmu itu sendiri. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa? Wajibnya kita untuk beriman dengan segala yang datang yang diberitakan Nabi. Wajib bagi seorang mukmin adalah apa? Kita mendengar dengan apa yang datang dari Nabi, baik masuk akal maupun tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, penulis kitab membuat fasal, membuat bab, kata beliau, faslun hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, hak-hak Nabi dan para sahabatnya. Ya, hak Nabi dan para sahabatnya. Beliau mengatakan, ya, jadi ini penting sekali Bapak sekalian, menjelaskan tentang hak-hak Nabi, karena Nabi itu, ya, memang beliau manusia. Cuman apa? Ada satu yang membedakan. Beliau mendapatkan wahyu sedangkan kita tidak. Kan dia? Iya. Jadi beliau mendapatkan wahyu sedangkan kita tidak. Semuanya sama. Beliau makan, kita makan. Ya, beliau istirahat, istirahat. Beliau kadang sakit, kadang sehat, kita pun sama. Cuman yang membedakan saja. Ya, iya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku manusia sama seperti kalian. Sama. Makan, butuh pasangan,
butuh tempat tinggal, butuh bermasyarakat, cuman satu, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Maka apa? Keimanan kita kepada Nabi berbeda. Ya, kedudukan Nabi dengan kita berbeda. Apa membedakan? Wahyu tersebut. Penulis kita mengatakan, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Beliau mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini diantara kewajiban keyakinan yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah apa? Utusan Allah. Yang kedua, khatamun nabiyyin. Beliau adalah khatam, penutup para nabi. Ya, yang mananya tidak ada nabi setelah beliau. Perhatikan ya. Yang ketiga, wa sayyidul mursalin, dan beliau adalah tuannya para rasul. Yang keempat, wala yasihu imanu abdin, dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman terhadap risalah yang dibawa beliau, beriman kepada Islam. Wa yashhada bi nubuwwatihi, dan dia menyaksikan dengan kenabian beliau. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atihi, dan seorang tidak akan diselesaikan urusannya, tidak akan dihisab ya di antara manusia pada hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau. Wala yadkhulul jannata ummatun, dan tidak ada seorang pun bisa masuk surga kecuali setelah umat beliau. Nah ini. Jadi di sini Masya Allah ada beberapa poin yang diterangkan penulis kitab. Ya, apa yang pertama? Tentang Muhammad adalah utusan Allah. Ya, keyakinan pertama harus apa? Kita meyakini Muhammad adalah utusan Allah, bukan manusia biasa. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah mengatakan, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ini Masya Allah. Jadi beliau adalah apa? Utusan Allah. Yang namanya utusan, apa konsekuensinya? Pasti beliau adalah manusia kepercayaan Allah. Jadi itu ya. Sekarang gini Pak, misalkan kita mau menitipkan sesuatu, katakanlah misalkan uang 10 juta, mungkin nggak kita datang ke terminal, Pak sini Pak, tolong ya, ini kondektur bis misal, tolong nitip ya, ini nanti tolong sampaikan ke uang ini ke Tasik misalkan ya, nanti ada orang namanya Pak ini. Nah gitu, mungkin nggak kita percaya dengan begitu saja, kita nggak kenal ini orang nggak jujur atau tidak, penipu atau tidak gitu ya, jangan-jangan dia preman gitu ya, nggak mungkin. Kita akan menitipkan perkara yang bernilai itu kepada orang-orang yang betul-betul kita percaya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan risalah, menitipkan agama yang ini akan menjadi penentu surga neraka manusia. Mungkinkah kepada manusia biasa? Tidak mungkin. Melainkan manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul pernah mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu bi risalatihi. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah melihat setiap hati-hati para hamba, semua dilihat, dan Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih beliau yang membawa risalah Islam. Kemudian apa? Allah lihat kembali hati seluruh para hamba. Ternyata Allah mendapati bahwa hatinya para sahabat Nabi itu khairul qulubil ibad, sebaik-baik hatinya para hamba. Kemudian apa? Allah menjadikan para sahabat ini sebagai pendamping dan pembantu dakwahnya Nabi. Jadi tidak secara kebetulan, memang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Gitu ya. Jadi beliau adalah utusan Allah. Nah,
yang namanya utusan Bapak sekalian itu makhluk termulia. Makanya para ulama mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, afdalul khalqi indallah. Jadi manusia yang paling afdal di sisi Allah, satu, ar-rusul, kata beliau, para rasul, nomor satu. Kemudian summan nabiyun, kemudian para nabi. Apa bedanya rasul dengan nabi? Sebagian ulama membedakan, kalau rasul ini adalah orang yang diwahyukan kepadanya dan diperintahkan mendakwahkan. Tapi kalau nabi diwahyukan kepadanya namun tidak diperintahkan mendakwahkan. Sebagian para ulama mendefinisikan seperti itu. Jadi rasul lebih mulia. Kemudian yang nomor dua, nabi. Yang ketiga, as-siddiqun. Siapa itu? Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Nah, yang keempat siapa? Asy-syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Karena Masya Allah, orang mati syahid itu luar biasa. Kemudian yang kelima, as-solihun. Yaitu orang-orang yang soleh. Ini tingkatan manusia. Maka Allah pernah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Perhatikan. Ini kata Al-Imam Amin As-Singkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Ini adalah ayat yang menafsirkan ayat yang lain. Aman ayatnya di dalam surat Al-Fatihah. Itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu apa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ini perinciannya. Perhatikan. Jadi Allah mengatakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para orang yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang saleh. Ini perhatikan. Gitu ya. Setiap hari kita minta kepada Allah. Untuk apa? Diberikan petunjuk jalan lurus. Ini jalannya loh. Jalannya para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Makanya kalau kita ingin betul-betul mengamalkan dari ayat tadi, bagaimana? Lihat agamanya para nabi. Lihat bagaimana agamanya para orang soleh di zaman dahulu. Di zaman nabi, zaman para sahabat. Gitu. Itu namanya apa? Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah ini manusia termulia. Siapa tadi? Rasul, para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, dan sholihin. Makanya apa? Insya Allah. Ini Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini kalau kita mau berteman dengan orang-orang seperti ini. Nah, kemudian dari Rasul yang paling mulia itu ada 5 yang namanya Rasul ulul azmi. Ulu itu pemilik, azmi itu punya azam, punya kesabaran yang luar biasa. Siapa itu? 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini 5. Ini 5 nabi yang banyak disebutkan Allah bergandengan dalam Al-Quran. Siapa tadi? Pertama Nuh. Kita tahu ya, Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, bagaimana perjuangan dakwahnya beliau. 950 tahun berdakwah. Yang ikut cuma sedikit sekali. Bahkan saking murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tenggelamkan umatnya. Yang tersisa hanya siapa? Beliau dan orang-orang beriman bersamanya. Kan gitu. Anaknya pun tidak ikut beriman. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, siapa yang memusuhi bapaknya sendiri? Kan gitu. Pemimpinnya sendiri. Siapa namanya? Namrud. Gitu ya, laknatullah. Ya, dan para pengikutnya. Nabi Musa, siapa musuhnya? Fir'aun. Kan gitu. Nabi Isa alaihissalam, Masya Allah, dan Nabi Muhammad, ini 5 Rasulul Azmi. Itu Rasul yang betul-betul mendapatkan ujian bertubi-tubi. Nah, ini manusia menjadi mulia. Dengan apa kemuliaan ini didapat? Dengan ujian. Ya, orang tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali diuji. Siapa yang bersabar, yang termulia dia. Ya seperti kita mau cari hal yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Ya emas kelihatannya ya. Kita kalau mencari pasir
Setrak berapa harganya kalau dari apa? Dari petani langsung. Yang paling berapa, Pak? 300.000. Segitu banyak ya. Tapi emas cuman segini, Masya Allah, jutaan. Tapi untuk mendapatkan emas segini nih, ya, kita harus melalui tahapan yang luar biasa. Makanya mahal. Makanya orang kalau pengen mulia, tahapannya panjang. Apa? Satu ujian dia lewati, lulus. Lebih berat lagi, lulus terus gitu. Untuk dapat apa titel doktor, bagaimana? Masya Allah, dari TK lulus. Ya, coba kalau TK nggak lulus, ya, nggak bisa masuk SD terus sampai jadi dokter, jadi profesor kan gitu. Sama sekalian di dalam keimanan pun demikian. Orang menjadi mulia itu karena apa? Proses yang panjang. Nah, ya ini ya. Jadi ini makhluk termulia. Kemudian kata beliau, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah apa? Penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Kini tadi Allah mengatakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau utusan Allah dan beliau penutup para nabi. Makanya keyakinan seorang muslim, dia meyakini bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Tidak ada. Tapi ada orang bilang, ya, saya kan bukan, ada orang ngaku saya bukan nabi tapi rasul. Yang Allah nafikan di situ kan nabi. Itu ya, perhatikan ya. Justru Bapak sekalian, ketika Allah mengatakan dan beliau adalah penutup para nabi, nabi saja tidak ada, apalagi rasul. Karena apa? Setiap rasul pasti nabi, tidak setiap nabi adalah rasul. Kan gitu. Setiap laki-laki pasti manusia, tidak setiap manusia laki-laki. Kan gitu ya. Allah mengatakan tidak ada manusia misalkan, tapi saya kan perempuan, gampang gitu ya. Ada orang mengatakan tidak ada manusia. Ada orang bilang, tapi kan saya manusia, saya kan laki-laki misalkan. Gitu ya. Sama. Jadi Allah mengatakan beliau adalah penutup para nabi. Ini menunjukkan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kan gitu. Makanya Rasul dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 kekhususan yang tidak ada seorang pun mendapatkan kekhususan itu. Apa di antaranya? Ya, yang terakhir beliau mengatakan, "Bu'istu ila nasi kafatan," atau kana al-anbiya yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Dulu para nabi, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja, tetapi aku diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kenapa? Memang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini keyakinan, Pak. Ini kalau akidah seperti ini kita tanamkan, monggo. Ada berapa orang ngaku nabi, kita tidak akan pernah percaya. Ya, Rasul mengatakan akan datang berapa? 70 kadzabun, ya, para pendusta. Di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada. Tapi apa? Perhatikan, orang yang akidahnya kuat, Masya Allah, dengan gampang. Ada orang ngaku dapat wahyu di gunung apa? Bunder. Ya, namanya Michael Muhdas. Orang beriman lah, udah. Tapi sebagian orang, subhanallah, karena dangkalnya akidah mereka. Nah, ini akidah Masya Allah ya, yang ditanamkan Allah. Muhammad adalah apa? Utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian beliau mengatakan, wala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak akan sah keimanan seseorang sampai dia beriman terhadap risalahnya beliau. Ya, beriman bahwa apa yang beliau bawa datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari beliau pribadi. Nah, maka para ulama mengatakan kewajiban kita kepada Rasulullah itu ada berapa? Ada 4. Kewajiban kita sebagai hamba ya terhadap Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama adalah apa? Al-imanu bi risalatihi. Kita beriman bahwa risalah yang beliau datang betul-betul datang dari Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kewajiban kita adalah mahabbatuhu, mencintai beliau. Wajib. Ya, karena apa? Rasul pernah mengatakan kalian tidak akan beriman sampai kalian menjadikan aku yang paling dia cintai melebihi segala sesuatu. Gitu ya. Nah, itu yang kedua, mencintai beliau. Yang ketiga adalah apa? Ittiba'u, kita mengikuti beliau. Karena memang Allah menurunkan Rasul untuk apa?
untuk liyuta'a biidnillah, agar ditaati dengan izin Allah, diikuti beliau. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kata Nabi. Ada pertanyaan Rasul, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Insyaallah ternyata surga itu kuncinya gampang, taat kepada beliau. Ya, makanya seorang muslim itu apa? Taat kepada beliau. Ya. Kemudian itu yang mengikuti beliau, ya, dan yang keempat adalah mentaati beliau. Karena ketaatan kepada Rasul hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan sah keimanan seorang sampai dia beriman terhadap risalah yang beliau bawa. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa yashhadu bi nubuwwatihi, dan dia menyaksikan dengan kenabian beliau. Perhatikan ya, makanya kalau ada orang mengingkari kenabian beliau, bagaimana? Bukan muslim dia. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang dia kok mengingkari satu nabi saja, hakikatnya dia mengingkari seluruh nabi. Allah mengatakan apa? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh, mereka mendustakan para rasul. Padahal apa? Rasul di zaman itu cuma satu, Nabi Nuh. Tapi bahasa Allah apa? Umatnya Nuh, mereka mengingkari para rasul. Maka apa? Kata para ulama, bahwa seorang yang dia mengingkari satu saja dari kalangan rasul yang ada, hakikatnya dia mengingkari seluruh rasul yang ada. Ya, makanya apa? Seorang beriman seperti kita ini, kita wajib beriman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Nabi Isa Nabi, Rasul Allah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh gitu. Dan kita tidak boleh kemudian dendam bahwa orang Nasrani mereka jelek-jelekin Nabi kita Muhammad SAW, kita mau jelekin Nabi Isa. Keliru itu. Gitu ya. Ya, maka orang-orang Nasrani ya yang mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Hakikatnya dia juga mengingkari Nabi Isa AS. Karena satu nabi yang mereka ingkari, hakikatnya mereka mengingkari seluruh nabi yang ada. Kenapa? Para nabi itu kata Rasul, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi mereka bersaudara dan agama mereka satu. Gitu ya. Kemudian kata beliau, di antara haknya nabi, keutamaan beliau, wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaatihi. Dan manusia mereka tidak akan diqadha. Qadha itu akan dihisab, diselesaikan urusannya nanti di padang mahsyar, kecuali setelah mendapatkan syafaat beliau, yaitu dengan syafaat udmah. Sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam pembahasan syafaat, yaitu apa? Ketika manusia nanti ya di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, mereka kumpul di mana? Mahsyar namanya. Berapa lamanya di situ? Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu harinya jaraknya seperti 50.000 tahun. Bagaimana keadaan mereka? Dijelaskan Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan, digiring menuju Allah ya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang bulat, dan tidak belum disunat. Kata Aisyah, ya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'duhum ba'dha, ya Rasul, berarti laki-laki perempuan saling melihat auratnya satu dengan lainnya. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, al-amru asyaddu ayyuhimmahum ala dzalika. Aisyah, urusannya lebih ngeri daripada sekedar melihat aurat sesama mereka. Coba ya, segala kekayaan sudah tidak ada sama sekali. Pakaian yang dulunya punya mahal-mahal, ya seragam yang berbintang 5 sampai bintang 7 hilang semua sudah. Sendal yang bermerek hilang semua. Gitu ya, jabatan nggak ada sama sekali sudah. Ditambah lagi apa? Matahari dekatkan di hari itu. Ya, berapa dekatnya? 1 mil. Rasul mengatakan dalam Muslim, tutina syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta takuna kamigdari mil. Matahari dekatkan di atas kepala manusia sampai 1 mil. Atas Sulaim bin Amir, wallahi ma ya'ni bil mil. Demi Allah aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan mil. Apakah mil itu adalah
jarak sekitar 1,6 km, ataukah mil maknanya adalah alat yang dipakai orang untuk bercelak. Jadi matahari di atas kepala kita, yang kita bercelak kan pakai gini Pak ya, di atas kepala kita. Ya, bagaimana triknya hari itu? Maka manusia tidak ada yang kuat di hari itu. Akhirnya apa? Manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam, minta syafaatnya. Agar apa? Allah segerakan menghisab. Tapi apa? Nabi Adam menyebut tentang dosa yang pernah beliau berbuat. Akhirnya mengatakan, nafsi, nafsi, aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim tidak mampu. Nabi Musa tidak mampu. Nabi Isa tidak mampu. Akhirnya apa? Semua manusia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul mengatakan, nah, ini bagian saya. Kemudian Rasul mendatangi arsy Allah. Beliau sujud dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah dengan pujian yang sangat tinggi. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfaraksak is'al tu'ta qul tusma washfa'tu syafai. Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kau berbicara, niscaya didengarkan, silahkan minta, niscaya diberikan, silahkan minta syafaat, niscaya diberikan syafaat. Kemudian Rasul pun menyampaikan keinginannya, itu mohon pada Allah agar apa? Allah segera untuk menghisab para hambanya itu dengan hisab di padang mahsyar itu, yang Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saff. Allah pun datang sedangkan malaikat bersaf-saf. Ini perhatikan, manusia di hari kiamat tidak akan pernah Allah hisab sebelum mendapatkan syafaat Nabi. Namanya apa? Syafaatul utma, yang mampu hanya beliau saja. Ini diantara apa? Keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Selainnya tidak bisa. Sampai Rasul pun nggak bisa kecuali beliau. Masya Allah. Ya. Ya ibaratnya coba misalkan ada orang ngantri mau dapat bantuan di depan kantor desa berjam-jam, ternyata nggak dibuka-buka, sudah. Pak, mana bantuannya? Nanti dulu. Belum cair, masih beku misalkan gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang. Saya. Gitu. Langsung dibuka pintunya, bantuan keluar. Nah, ini sebagai jasanya orangnya bagaimana? Ya, itu sekupnya baru bantuan. Ini sedunia manusia, miliaran manusia. Nggak ada yang mampu. Untuk apa? Untuk Allah menyegerakan hisabnya mereka. Yang mampu siapa? Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah. Kemudian kata beliau, wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Dan tidak ada seorang umat pun yang bisa masuk ke dalam surga kecuali apa? Setelah beliau dan umatnya masuk ke dalamnya. Insyaallah. Jadi di hari kiamat nanti, siapa yang paling pertama kali masuk surga? Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, ati ba'bal jannati yaumal kiamat fa astaftihu. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku pun minta untuk dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga mengatakan, man anta, siapa engkau Muhammad? Maka kata malaikat penjaga surga mengatakan, bika umirtu wala aftahu ahadan qabla. Untukmu aku diperintahkan membuka, dan aku tidak pernah membukakan kepada seorang pun sebelum engkau. Hanya dibuka. Ya, karena begitu penghuni surga mau masuk ke surga, apa kata Allah? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah ketika calon penghuni surga mendatangi pintu surga, wa futihat, ada wawu di situ. Tidak langsung terbuka. Tidak kalau penghuni neraka masuk neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika penghuni neraka datang ke pintu neraka, sudah terbuka. Tapi begitu masuk mau ke surga tadi bagaimana? Tidak bisa langsung terbuka kecuali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk, kemudian apa? Umat-umat beliau masuk, gitu. Pokoknya sebelum umat Muhammad SAW masuk, nggak ada umat yang lain masuk. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir. Tapi nanti di hari kiamat, kami adalah umat yang pertama kali. Ya kenapa? Akan bisa masuk dalam surga. Masya Allah, ini termasuk apa? Keutamaan Rasulullah dan umat beliau. Masya Allah, termasuk keutamaan Rasulullah dan umat-umat beliau. Nah ini. Kemudian, kata penulis kita beliau mengatakan, sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud. Beliau adalah pemilik bendera kemuliaan, pujian, wal maqamul mahmud, dan pemilik kedudukan yang terpuji.
Apa maknanya sahib liwa'il hamd? Ya, maksudnya adalah beliau pemilik bendera kemuliaan pada hari kiamat. Wa yakunul hamiduna tahtahu, maka setiap orang yang memuji mereka berada di bawahnya. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Beliau mengatakan, aku adalah tuannya manusia pada hari kiamat dan bukan kesombongan. Wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhar, di tanganku itu apa tadi? Bendera kemuliaan dan bukan kesombongan. Gitu, insyaallah ya. Jadi nanti yang megang bendera itu Rasulullah. Wa ma min nabiyyin yawma idin Adam faman siwahu ila tahta liwa'i. Dan di hari itu tidak ada seorang nabi pun Adam maupun yang lainnya melainkan di bawah benderaku tadi. Siapa yang megang? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ya. Kemudian beliau juga sahibul maqamul mahmud. Beliau adalah apa? Pemilik kedudukan yang sangat mulia. Itu apa? Al-amal. Itu amalan yang paling mulia. Alladhi yahmaduhu alihil khaliq wal makhluk. Yang mana Allah dan makhluk memujinya. Masya Allah, Rasulullah itu pemilik apa? Maqam al-mahmud. Kedudukan yang paling tinggi dari kiamat. Bapak sekalian. Ya, dari kiamat beliau adalah apa? Manusia yang paling tinggi kedudukannya. Masya Allah, sampai tadi ya, saking mulianya beliau, seluruh para nabi tidak bisa memberikan syafaat, hanya beliau. Ya. Kemudian wal haudul maurud, dan beliau adalah pemilik apa? Telaga yang akan didatangi dan diminum oleh umatnya. Masya Allah. Jadi sudah kita jelaskan bahwa haud itu apa? Kalau kita terjemahkan itu telaga. Yang kata Rasulullah bahwa telaganya Rasulullah itu berapa? Panjangnya adalah perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan. Panjang kali lebar sama. Sebulan, Pak. Itu luas sekali ya. Yang Rasul mengatakan bahwa haudku itu airnya itu lebih putih daripada susu. Ya, lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Jadi misik itu bukan kayak misik parfum yang itu ya, itu pahit, bukan ya. Misik itu adalah itu aroma segar sekali gitu. Wa man yashrabu syurbatan lam yatma' ba'dahu abadan. Siapa yang minum dari telagaku sekali hirup saja, sekali teguk saja, tidak akan haus selama-lamanya. Insyaallah. Jadi itu telaga yang paling luar biasa. Ternyata apa? Bahwa telaga Rasul ini sumbernya dari mana? Dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sungai di surga. Kemudian di situ ada 2 pancoran, 2 keran yang ngalir di telaga Nabi itu. Ya. Setiap umat beliau akan minum dari telaganya. Makanya apa? Ketika ada sekelompok manusia mau mendatangi telaga itu, ternyata apa? Allah larang. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah, ummati, ya Allah, ini umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah peninggalmu. Apa maknanya? Ada beberapa penafsiran. Di antara maknanya mereka murtad setelah Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan mereka bikin perkara-perkara yang baru setelah Rasulullah wafat. Ya, dalam urusan agama, bikin bid'ah dalam urusan agama. Ini ngerinya ya. Orang kalau beramal ibadah dengan tidak ada tuntunannya, itu akibatnya di hari kiamat ditolak, diusir dari telaga Rasulullah. Nah ini termasuk apa? Keutamaan beliau, yaitu memiliki al-haudil maurud, yaitu telaga yang akan didatangi dan minum. Wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim, dan beliau adalah imamnya para nabi, khatibnya mereka. Coba, jadi khatibnya para nabi siapa? Rasulullah. Wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat untuk mereka. Ini sebagaimana Rasul menjelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan idza kana yaumal qiyamati kuntu imaman nabiyyin. Apabila nanti hari kiamat aku adalah imamnya para nabi. Apa imam? Pemimpin. Jadi seluruh para nabi itu berada di belakang Rasulullah. Wa khatibuhum, dan aku adalah khatibnya mereka. Apa khatib? Penceramah, khutbah di depan para nabi, coba. Gitu ya. Wa sahibu syafa'atihim ghairu fakhrin, beliau mengatakan, dan aku adalah apa?
pemilik syafaatnya mereka dan bukan kesombongan. Tapi apa? Memang Allah menyebutkan keutamaan beliau. Insya Allah ya, maka kita bersyukur ini ya, mendapati nabi terakhir yang ternyata menjadi nabi paling mulianya. Kemudian kata beliau, ummatuhu khairul umam, dan umat beliau adalah sebaik-baik umat. Perhatikan, umatnya Nabi Muhammad itu adalah apa? Umat terbaiknya. Karena Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, karena umat terbaik, pahalanya pun terbaik, terbanyak gitu. Sampai sudah kita jelaskan dalam pembahasan kitab sebelumnya, Fathul Islam. Ya, Rasul pernah mengatakan, inna mathali, ya, inna mathalukum wa mathalul permisalan kalian dengan permisalan umat sebelum kalian itu seperti seorang yang apa? Yang dia mempekerjakan orang. Ya, perhatikan, permisalan umat Islam ini dengan umat di luar Islam seperti orang yang punya karyawan. Dia mengatakan, man ya'man li min khutwatin ila nisfin nahar ala qirat fa amilatil yahud. Dia mengatakan, siapa yang mau bekerja denganku dari pagi sampai pertengahan hari duhur, nanti saya bayar 1 qirat. Maka yang melakukan itu siapa? Orang-orang Yahudi. Kemudian mengatakan lagi, man ya'maluli, siapa yang bekerja denganku min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat, dari salat duhur sampai salat asar, nanti bayarnya 1 qirat. Fa'amilati nasar, maka orang Nasrani yang melakukannya. Kemudian mengatakan lagi, man ya'maluli, siapa bekerja denganku min salatil asri ila antaghiba syaf'i ala qirataini, siapa bekerja denganku dari salat asar sampai maghrib, nanti bayarnya 2 qirat. Fa antum hum, maka itulah kalian. Coba perhatikan. Coba ya, jadi Yahudi tadi diibaratkan Allah itu kerja dari pagi jam 7:30 sampai duhur. Berapa jam itu? Jam 8 ya. 8 sampai duhur 4 jam. Berapa bayarnya? 1 qirat. 100.000. 100.000. Orang Nasrani di duhur sampai asar sekitar 3 jam. Atau jam 3 jam. Berapa? 1 qirat. Giliran kaum muslimin dari asar sampai maghrib cuma berapa? Sejam setengah atau 2 jam. Berapa bayarnya? 2 kali lipat. Maka kata Rasulullah, faghadibatil yahudu wa nasar, Yahudi Nasrani marah mereka. Maka Allah mengatakan, hal naqastukum min haqqikum syai'an, apakah aku mengurangi hak kalian sedikit pun? Kata mereka, tidak. Allah mengatakan, dzalika fadli utihi man asya, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Coba, Masya Allah, umat Islam ini adalah apa? Umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik, ya, yang tidak ada yang melebihi dari keutamaan mereka. Ini perhatikan. Jadi ummatuhu khairul umat, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Nah, dari sebaik umat itu ada yang terbaiknya. Siapa itu? Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya, dan sahabat Nabi adalah apa? Sebaik-baik sahabatnya para nabi. Jadi gini, Pak, setiap nabi itu punya hawari namanya, punya pendamping, punya sahabat. Setiap nabi, ya. Nah, setiap nabi punya hawariyun namanya, pembantu, pendamping itu. Nah, dan pendamping Nabi Muhammad SAW adalah apa? Manusia terbaiknya itu. Coba, di mana baiknya? Masya Allah. Ya, ketika Nabi SAW beliau berada di Gua Thur, ya. Ketika itu beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq di Gua Thur. Beberapa malam di situ. Rasulullah saking capeknya, lelahnya, tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Coba ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq beliau tersengat binatang berbisa, kalajengking atau ular. Beliau saking sakitnya menangis beliau. Tapi ya Pak, beliau nggak berani nangis, kaget. Kenapa? Takutnya ganggu Nabi. Akhirnya Pak nangis saking sakitnya, kemudian netes air matanya ke pipi Nabi, kan hangat panas. Rasul terbangun. Kenapa Bakar kamu menangis sedih? Ya Rasul, saya itu sakit sekali, tersengat binatang. Kenapa nggak ngomong? Aku khawatir ya Rasul, ganggu engkau. Coba perhatikan. Oh ya, di dalam perang Uhud, Masya Allah, dalam perang Uhud itu Rasul termasuk terperosok dengan apa? Dengan jebakan musyrikin saat itu.
Kemudian apa? Rasul itu dilempari pedang, ya, dan anak panah oleh musuh-musuhnya. Ternyata apa? Sahabat Nabi melindungi Rasul sambil gini. Maka panah, pedang semua Pak, yang menjadi tameng adalah tubuhnya para sahabat Nabi. Ada nggak kira-kira manusia model seperti itu? Ya, tulusnya mereka di dalam apa? Melindungi Nabi SAW. Maka apa Rasul? Masya Allah. Jadi sahabat Nabi itu adalah apa? Sebaik-baik sahabat. Ya, sebaik-baik sahabat. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya kalau kita mau beragama gitu ya, kita beragama, lihatlah agama para sahabatnya. Makanya apa? Imannya para sahabat itu iman percontohan. Kalau kita pengen baik imannya, lihat imannya para sahabat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman, jika mereka beriman, orang-orang Yahudi beriman seperti imannya kalian, itu para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Iman siapa yang jadi percontohan? Imannya para sahabat. Ya, iya. Islam diturunkan kapan itu? Di tengah-tengah para sahabat. Ya, Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Coba perhatikan. Kapan Allah sempurnakan agama Islam ini? Yaitu di masa para sahabat. Makanya orang yang beragama kok menyelisihi agamanya para sahabat, apa kata Allah? Wa may yushaqiq rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka ilmu, ya, dan mereka apa? Mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Perhatikan. Ya, mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin saat itu siapa? Para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Coba perhatikan. Makanya di situ ya, orang yang meninggalkan pemahaman para sahabat dalam beragama, keliru mereka. Mesti keliru. Baik dari awal maupun nanti pertengahan atau ujungnya, sudah. Pokoknya gitu ya. Kita dengar orang ceramah, tapi ceramahnya ayat tafsirkan sendiri, harus jadi coba ujungnya menjadi keliru mereka itu. Tapi kalau orang memahami ayat, memahami hadis Nabi, selalu yang dinukilkan ucapan para sahabat Nabi, para ulama setelahnya, lurus mereka sudah. Kenapa? Karena mereka itu tadi mengikuti jalannya para sahabat. Karena apa? Imannya para sahabat sebagai iman percontohan. Agamanya para sahabat adalah agama percontohan. Kenapa? Rasul sendiri mengatakan, ya, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan banyak melihat perselisihan. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Siapa? Sahabat Nabi. Itu jalan keselamatan ketika kita mendapati banyak perselisihan. Nah ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini diantara beberapa hak ya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini adalah ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka sangat mengagungkan Nabi dan para sahabatnya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.